Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semeton CNS. Saya diberikan kesempatan di cuaca hari yang sedikit lumayan mendung ini untuk menemani narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Ibu Irma Susiani. Ya. Beliau adalah seorang owner yang sangat luar biasa dan memberikan kita suatu inspirasi. Nah, Ibu Susi, atau kita panggilnya kakak aja mungkin ya, supaya lebih chill gitu. Boleh. Kak Susi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sampai hari ini, alhamdulillah Baik, sekali. alhamdulillah. Tadi kesini ketemu hujan nggak? Gerimis kan, Enggak. apalagi sekarang mendung ya. Enggak, aman berarti. Aman ya. Saya lumayan gugup ini bersampingan sama owner yang luar biasa banget, yang dimana beliau ini memiliki beberapa bisnis di bidang pariwisata dan skincare. Salah satunya itu ada Bungalow and Bar, Chill Out Bungalow and Bar ya. Terus di bidang kecantikan itu ada Leomi Beauty Salon and Spa dan Leomi Skincare. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Susi, boleh nggak diceritain apa aja tuh bisnis yang dilakoni di bidang pariwisata dan skincare? Untuk di bidang pariwisata itu sudah dimulai sekitar berapa tahun yang lalu. Dari saya mulai bisnis itu dari kecil. Dari sangat-sangat sederhana, itu chill out bar, belum ada Bungalow, chill out bar. Terus tahun 2006 itu baru beranjak ke penginapan chill out Bungalow, dan di samping itu beralih kita mulai lagi ke Gili Air Bungalow, terus ke Ki Gunaya Villa, Private Villa, ke Panci Robek restoran, tapi sekarang sudah ganti nama ke Coco Breeze Spa dan Salon, dan juga Coco Breeze Hotel, dan kita juga ada Buntung Beach Villa. Berarti semuanya itu ada di Gili Air. Nah, kalau dari bidang kecantikannya itu apa aja Kak Susi? Kalau di bidang kecantikan itu, kalau yang di Gili Air itu Coco Breeze Spa dan Salon, Beauty Salon juga di situ. Kalau untuk di Lomboknya ada? Di Lombok ada, kita ada Leomi Skincare dan juga Leomi Beauty Salon and Spa. Oh, banyak ya ternyata di dalam bidang pariwisata juga banyak, di dalam bidang skincare juga banyak. Nah, kan teman-teman nih semeton CNS di rumah, siapa tahu ingin tergerak nih buat bidang bisnis atau ingin tahu bagaimana awalnya nih Ibu Susi itu bisa ngebangun nih bisnisnya itu, mulai itu dari apa, awal pengalaman itu sampai mau buat Bungalow atau gimana gitu. Saya tergerak dalam bidang restoran ataupun penginapan itu karena memang sudah ada fasilitas wisata di Gili Air. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak dilakoni? Karena memang itu sudah ada gitu. Terus itu mulainya dari chill out bar. Chill out bar itu awalnya saya punya 2 karyawan. Satu di dapur sama satu di bar. Yang melakukan segala-galanya itu saya sendiri. Sampai menggareng pantai, membuat minuman, melayani tamu, mencuci piring, saya lakukan semua. Kalau boleh tahu di sana itu Kak Susi tema atau suasananya itu seperti apa sih? Dalam suasana yang maksudnya di Gili Air atau di Bungalownya, di Bungalownya ya santai, relax sesuai nama. Oh gitu, sesuai chill, nama, gitu, chill out. Ya benar sih. Sesuai nama. Di restorannya juga sama, tapi di mana kita harus hektik juga kadang-kadang karena banyaknya pengunjung. Oh ya, apalagi di akhir tahun ya. Ya, di akhir tahun sama di musim rame di bulan Juni, Juli, Agustus. Oh gitu. Oh itu musim liburan. Musim liburan untuk orang-orang Eropa. Oh iya. Ya. Rame berarti. Rame ya, lumayan. Terus kalau boleh tahu kan di Gili Air ini kalau nggak salah ya Tante, itu
terkenal sebagai pulau untuk orang honeymoon, Oh. ya kan? Jadinya kalau kita dengar Gili Air itu pasti terngiang di kepala itu tentang honeymoon, pasti gitu cepet-cepet kan? ingin honeymoon dari Nggak gitu, pas kan setiap kita berbicara tentang Gili Air itu pasti langsung terngiang, Ya. oh tempatnya orang karena adem gitu Ya kan di adem, sana. ya kalau di Gili Air suasananya sangat masih sangat familiar dibanding Gili Trawangan. Gili Air sangat bagus untuk keluarga, terutama yang punya anak-anak atau yang honeymoon, yang couple, yang remaja juga bagus. Ya cocok di sana itu dalam segala usia. Kan nggak terlalu rame juga ya? Nggak terlalu rame, walaupun lagi high season tidak crowded, tidak crowded ya. Ya, Bagus. kayak gimana bagus. Nah kan dari banyaknya yang Tante geluti di bidang pariwisata nih ya Tante, bagaimana sih cara Tante nih untuk tetap menjaga pasarannya Tante? Apalagi kan sekarang banyak banget nih yang sudah membuka villa yang lebih upgrade lah, modern. Caranya Tante supaya tetap stay nih, tetap terjaga itu kayak gimana? Ya kita harus punya standar apa yang kita mau jual. Seperti kan banyak orang-orang Eropa, kalau mereka mau di tempat yang sangat bagus, sangat indah atau sangat luar biasa, penginapan yang sangat luar biasa itu banyak, bukan hanya di Gili Air. Tapi kita harus punya ciri khas tersendiri, di mana itu sangat-sangat dikagumi, bukan hanya dari fasilitas villa itu sendiri atau fasilitas restoran itu sendiri. Karena saya punya banyak pengalaman. Mereka sangat positif dalam memberikan saya review atau komen karena staff, service, dan selalu konsisten dengan apa yang jadi produk kita. Iya benar. Ada juga beberapa di sini kalau kita di servis dengan baik pasti kita selalu pengen datang lagi kembali lagi ke sana. Saya juga pernah di suatu restoran di sini itu servisnya sangat bagus walaupun mungkin rada pricey buat warga di sini ya, apalagi UMKM-nya mungkin rendah gitu. Tapi dengan servis yang kita dapat yang seperti itu tuh jadi kita tuh buat nyaman, buat balik, benar. Selain servis dan sebagainya itu ada hal lain nggak yang buat bisa Tante stay nih dari banyaknya pesaing di pasaran ya luar? Kita harus ikuti zaman, perkembangan zaman. Benar. Kita harus mengupgrade apa yang kita punya dengan mungkin ya seperti yang saya bilang tadi yang mungkin tidak begitu penting tapi karena sekarang ini banyak sekali persaingan, kita harus ikuti zaman, perubahan itu. Apalagi kan ada 3 Gili ya. Ada 3 Gili, terus sekarang di sana itu seperti jamur, pertumbuhan setiap hari ada villa yang buka baru, ada restoran buka baru, semuanya ada diving sekolah menyelam baru, jadinya ya sepandai-pandainya kita untuk bagaimana harus tetap stay di atas. Tapi alhamdulillah saya sendiri yang punya usaha itu alhamdulillah masih sangat digemari. Karena ya seperti saya bilang kita punya standar. Standar. Walaupun harga kita lebih tinggi dari tempat lain tapi masih kita dicari. Karena apa? Servis tadi. Karena kita kan menjual servis. Menjual servis. Dan itu harus kita pertahankan. Iya benar. Kan di banyaknya Gili ya Tante, ini kan ada 3 Gili yang pasti, apalagi Gili Trawangan ya, kita nggak bisa bohong atau kayak gimana, pasti lebih banyak menariknya kita pasti ke Gili Trawangan gitu, karena banyak banget wisata yang bisa kita datangi sekarang, apalagi villa-villanya sudah bagus gitu. Nah kan kemarin itu sempat terjadi pandemi ya Tante. Pandemi ya, itu di mana-mana, itu di seluruh dunia. Iya, semua mata pencarian tuh pasti langsung close gitu. Caranya Tante supaya tetap
stay dalam kondisi seperti itu kayak gimana? Ya. Pasca COVID kemarin saya harus menetapkan ada 14 staf yang tinggal di sana untuk menjaga properti, menjaga lokasi kita punya, yang tetap membersihkan, memperbaiki apa yang harus diperbaiki pada saat itu, dan di mana kita siap-siap untuk buka, kita sudah ready. Jadinya seperti misalnya saya pasca COVID kemarin selama 2 tahun, di mana ada hari raya Nyepi, saya sempat buka untuk 3 minggu, 1-3 minggu, karena banyak turis-turis yang dari Bali ataupun ekspat yang dari Bali untuk datang ke sana. Jadi kesempatan saya untuk bekerja sedikit dan memberikan pekerjaan untuk anak-anak yang lain. Ya. Gitu. COVID bagaimana saya bertahan? Bagaimana saya bertahan waktu itu, ya saya harus memulangkan semua karyawan. Semua itu sekitar 100 orang. Cuman 14 orang itu yang tinggal untuk maintenance. Ya. Jadi merasa pedih. Merasa gimana, bukan masalah saya tidak ada pekerjaan, tapi saya merasa sedih untuk para anak-anak, para karyawan yang bekerja, karena mereka kehilangan pekerjaan. Iya, banyak banget ya yang harus dipulangkan, harus dirumahkan dipulangkan semua. Gitu. Itu rata-rata Tante kalau boleh tahu, karyawan itu rata-rata orang sana, orang Gili Air, atau ada yang dari orang sini? Gili Air bisa dibilang tidak ada. Yang paling banyak itu campur sih, orang Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, Mataram, ada yang dari Bali, dari Jawa. Berarti nggak ada yang dari Gili Airnya langsung? Nggak ada, hampir tidak ada. Ya mungkin waktu itu ada bootman, yang dari Gili. Ya di sampingnya itu, karena mereka kan orang Gili kan rata-rata sudah punya pekerjaan. Iya benar sih. Dari banyaknya kita ngomong ya Tante, tempatnya itu seperti apa? Maksudnya strategis, jauh dari pelabuhan kah atau sekitar gimana? 500 meter dari pelabuhan. Kalau turun di pelabuhan, saya ke arah kanan, ke timur. Tante ada strategi lain nggak buat menyamai gitu? Strategi untuk menyamai ke depannya, apalagi ini kan di bidang pariwisata ya, pasti bakalan terus naik gitu. Strategi Tante ke depannya itu kayak gimana? Strategi gitu? Saya untuk ke sana ya, saya tetapkan konsisten saya ke produk saya, ke penginapan saya, ke staff saya. Itu kalau kita menurut saya, karyawan saya adalah aset terbesar saya. Kalau saya baik sama karyawan merasa nyaman, otomatis mereka akan bekerja sepenuh hati dan memberikan servis sepenuh hati ke tamu-tamu saya. Jadi saya tidak usah khawatir dengan persaingan yang akan ada, persaingan baru yang bermunculan di Gili Air. Karena saya akan tetap konsisten dengan apa yang menjadi kualitas terbaik buat perusahaan saya. Kan buat staff-staffnya Tante, kan buat servis itu pasti susah ya, apalagi staffnya mungkin yang tidak terbiasa gitu. Karena saya juga ada beberapa menjalani bidang bisnis keluarga, tapi di bidang makanan. Itu buat servis ke customer tuh agak susah, pasti ada malu, canggung, apalagi hanya buat menyapa customer tuh pasti ada rasa canggung. Nah, buat Tante sendiri nih, gimana sih cara memberitahu staff-staffnya untuk memberikan servis yang baik? Apakah ada dikasih penyuluhan atau apa gimana gitu? Kita memang ada training untuk staff. Tapi mungkin karena saya memberikan contoh secara langsung kepada staff saya terjun sama mereka. Jadinya mereka tidak lagi perlu takut. Karena pertama yang dilihat, kenapa bos saya melakukannya, bisa melakukannya, tidak malu melakukannya. Kenapa justru saya malu? Dan saya selalu berpesan kepada mereka, kalian itu tidak perlu malu. Karena kalian masih melakukan hal yang baik. Kalian boleh malu di mana kalian melakukan penipuan, pencuri, atau hal-hal yang tidak baik.
Itu baru boleh malu. Karena menurut saya, kenapa kita harus malu? Kita itu satu setara dengan siapapun itu. Kalau kita malu, kalau kita tahu diri kita melakukan hal-hal yang tidak baik, itu saja. Iya, benar-benar. Tapi agak PR juga ya pasti Tante, ya, apalagi nggak mudah buat untuk memanage orang itu luar biasa. Yang bilang gampang memanage orang itu, mereka itu ya seperti malaikat. Betul. Ya. Melihat susahnya mereka tuh, masya Allah banget. Ya. Nah, saya kadang-kadang sering menangis sendiri. Dimana seperti tahun ini contohnya saya kehilangan mungkin paling tidak itu 6 karyawan. 6 karyawan yang sangat saya bisa dibilang saya mencintai mereka seperti anak saya sendiri. Saya mendidik mereka seperti tidak bisa saya gambarkan. Tapi ya saya juga tidak bisa menahan mereka untuk mungkin pengembangan diri mereka sendiri. Entahlah untuk apa saya tidak ngerti. Tapi banyak juga yang kadang-kadang minta kembali, gitu. Tapi kan kalau sudah kembali kan kita sudah memiliki penggantinya. Benar-benar. Jadinya saya merasa patah hati, broken heart, bisa dibilang. Tapi saya tidak mau menunjukkan kalau saya broken heart. Saya tetap menjadi seorang perempuan yang tegar dan tidak akan pernah menunjukkan rasa sedih, rasa takut kepada siapapun. Iya, benar. Kayak melihat nanti kayak melihat kakak saya lagi memanage karyawan-karyawan ya gitu kayak ya seperti ini rasanya gitu ya. Luar biasa loh. Yang kita punya beban tuh bukan hanya di fisik tapi beban pikiran dan beban mental. Itu yang terberat buat saya itu. Ya, kalau hal-hal yang lain selagi kita masih ada kemauan untuk bekerja, pikiran positif, energi positif, saya rasa insya Allah akan berjalan baik-baik. Kembali kepada diri kita lagi ya Tante, benar. Nah sekarang kita mungkin move on dulu ke bidang pariwisatanya. Mungkin kita bahas yang skincare di bidang kecantikannya dulu ya Tante. Ya saya kan sudah cantik. Masya Allah. Terus sekarang kita bahas tentang bidang kecantikan. Nah, apa nih yang buat Tante tuh terinspirasi mencetuskan skincare Leomi ya? Skincare Leomi. Pada awalnya saya sebenarnya sebelum ada Leomi saya tidak pernah pakai skincare. Bahkan lipstik aja saya nggak pernah pakai. Apalagi namanya skincare saya paling anti. Karena saya itu selalu berada di terik matahari. Saya selalu menyelam, berenang, berjemur ya. Kan sia-sia kalau saya pakai skincare gitu. Kan? Gareng pantai sampai jam 1 kan. Tidak mungkin, tapi pakai hand body pun saya tidak suka. Karena akan terasa lengket di badan. Iya, kena pasir gitu. Dan waktu itu ini gara-gara COVID juga ini si skincare ini ada terlahir ini gara-gara COVID. Waktu itu saya pulang ke Gili, karena semua boat saya dinaikkan, jadinya saya harus naik public boat. Saya lihat loh, ini wajah orang-orang kok pada merah, seperti kepiting rebus gitu. Akhirnya saya itu nunduk, dari sana mulai klik, saya punya pikiran, nah ini mungkin gara-gara skincare. Akhirnya mulailah saya interview beberapa orang, beberapa teman, kenapa kulitnya seperti, oh saya kemarin pakai skincare ini, kok kinclong gitu. Lah itu bukannya kinclong, tapi kayak matang. Kayak kepiting rebus gitu ya. Akhirnya tercetuslah saya ada punya ini yang tidak saya wanti-wanti untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Berarti akhirnya saya Google ini apa ini sama dibantu sama suami saya untuk mencari tahu apa ini kegunaannya, manfaatnya apa gitu. Tuh akhirnya terjadilah isi Leomi Skincare ini. Leomi Skincare. Ya. Karena saya juga tidak ada pekerjaan waktu itu, waktu COVID itu ya.
Saya akan tipe orang yang tidak bisa diam, jadinya harus ada sesuatu yang dilakukan yang saya gitu ya. lakukan. Terus kalau boleh tahu skincare-nya ini apa aja? Moisturizer atau Kita apa aja? awalnya kita mulai dari wajah, serum wajah, Serum, serum badan, body body scrub, toner, sabun, krim siang, krim malam, sunscreen dan eye cream. Oh, Ya. malam, pagi, malam atau Iya, pagi malam. bisa dipakai pagi dan malam gitu Ya. atau berbeda-beda dia? Ada kalau krim siangnya kan untuk siang, krim malamnya untuk malam. Oh, berbeda berarti. Buat sunscreen-nya udah ada belum Tante? Sudah ada. Udah ada. Kita bawa sampel. Oh, nanti kita cobain. Ya. Boleh dilihat ya. Terima kasih. Ini kan. Ya. Terima kasih. Jadi Ya. teman-teman, ini adalah produk dari Leomi Skincare. Ini buat eye creamnya dan ini buat sunscreennya. Ya. Lihat kan wajahku sekarang. Dulu aku ada beberapa flek di sini sama di sini. Sejak ada Leomi ya 2 tahun sekarang saya pakai terus. Tapi saya kan orangnya malas mandi. Jadi ya kadang-kadang saya pakai, tapi alhamdulillah wajah saya lebih bersih. Dan dulu saya punya banyak jerawat. Karena saya pakai Leomi Skincare jadinya alhamdulillah. Banyak customer kita yang punya masalah dengan wajah. Kita wajib coba ya guys. Nanti kita Terutama coba. ini saya suka sunscreen. Sunscreen. Membuat kulit jadi lebih kenceng dan coba aja nanti. Bagus. Kalau boleh tahu ini udah di pasaran apa gimana? Sudah. Di toko-toko skincare gitu? Atau ada boothnya atau gimana? Kita ada tokonya di situ di Selagalas. Terus sama salonnya juga. Kita ada di Shopee, TikTok ya, di TikTok, Facebook, Instagram, semua sudah. Kalau boleh tahu namanya apa Tante? Nama Leomi Skincare guys. Nama Shopee-nya juga Leomi Skincare. Dan Instagramnya dikepoin ya guys. Ini bagus banget, harus banget pakai yang mana sunscreen yang di siang hari. Nah kalau eye creamnya ini dipakai malam ya? Malam sebelum tidur. Ya, dioles ya? Di mata. Kan kita kalau sudah mungkin karena kurang tidur, kan banyak yang mata panda. Ya, ada yang mata yang panda kembung-kembung itu. Iya, capek. Ya. Lucu ya, kecil-kecil. Kalau buat packaging lebih besar ada atau seperti ini aja? Kita akan launching yang 200 gram, 20 mili. 20 mili. Ya. Oh, lucu sekali, warna ungu ya. Oh, sebentar ya, tak lihat dulu. Lucu banget soalnya. Kit mini gitu. Gampang dibawa traveling. Iya, benar-benar. Oh iya, lucu banget. Nah, terus Tante kalau boleh tahu mulai ini organik berarti bahannya ya? Bukan, bisa dibilang organik dan juga tidak organik. Karena kita kan ada niacinamide, semuanya ada itu di situ. Iya, lucu-lucu. Terus Tante kan apalagi di bidang skincare ya sekarang tuh banyak banget, apalagi di sosial media nih, aduh ngeri banget tentang skincare yang ya ada aja gitu yang ditambahin atau overclaim dan lain-lain. Ya. Banyak kan gara-gara ini muncul gara-gara Doktif. Ya benar. Ternyata buka TikTok juga ya. Bahkan saya sempat DM ke Doktif itu, tapi nggak ada respon. Saya mau tes uji, saya punya produk. Ya. Tapi nggak ada direspon. Oh, nggak ada direspon. Jadi untuk Doktif, tolong dong respon aku yang DM untuk di tes uji saya punya produk. Nama Instagramnya apa Tante? Leomi Skincare. Leomi Skincare. Semoga di notice ya sama Doktif. Nah ini Tante kan balik lagi di banyak persaingan kita ya, apalagi yang overclaim gitu. Gimana nih cara Tante meyakinin customer nih kalau kita nih nggak overclaim dan yang aneh-aneh lainnya gitu. Apalagi sekarang kayak ngeri banget ya ampun. Ngeri. Yang kita sudah percaya aja sekarang tuh. Aduh banyak banget ya overclaim Tante. Ya.
Kalau saya kan orangnya sebenarnya awam dengan hal-hal begini. Saya tidak suka perawatan. Cuci rambut aja saya jarang. Apalagi saya tidak saya tidak betah berada di dalam salon. Saya harus bergerak. Mau kalau saya facial pun ya sampai aku keluarin komedonya aja sudah cukup. Kalau masker no, saya tidak mau karena saya tidak betah tidur begini. Dan ini untuk persaingan saya rasa semua produk itu pingin jadi yang terbaik ya. Semua produk itu pingin jadi yang terbaik, tapi lagi saya tekankan kita punya standar dan percaya diri. Nanti memang saya saat ini lagi struggling ya untuk skincare. Saya lagi struggling bisa dibilang karena banyak sekali persaingannya di luar biasa untuk ini. Tapi saya tidak pernah mau menyerah. Saya itu bukan orang-orang yang panas-panas tai ayam. Yang cuman bisnisnya cuman bertahan sebentar. Cepat begitu ada cobaan langsung menyerah saya akan keep going untuk bisnis saya sampai benar-benar kan saya jatuh 1000 sekali saya bangun 1000 kali gitu prinsip. Perlu ditiru ya semangat juangnya. Ya, dan ini kan produk sudah saya uji coba sendiri. Kan beda-beda orang, beda jenis kulit. Mungkin ada yang cocok dan mungkin ada yang tidak cocok. Tapi kebanyakan customer kita sudah jadi pelanggan terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita harus banget mencoba ini guys. Ini produk lokal loh, bukan produk Bali, bukan produk Jawa, bukan produk. Ini kita harus sama-sama saling support untuk produk lokal. Kita dukung produk lokal guys, benar. Nah terus Tante ada niatan nggak buat, kan ini skincare ya, siapa tahu ada buat kosmetik atau yang lain gitu. Sudah saya pikirkan. Pertama, saya pingin di Indonesia atau di Lombok itu punya bedak. Kalau saya pakai, saya tidak putih. Karena saya pingin punya bedak. Apa namanya bahasa kerennya sekarang? Foundation atau cushion. Karena semua saya lihat bukannya mengolok, wajahnya putih, tapi lehernya belang gitu ya. Kadang-kadang saya merasa risih gitu, karena saya juga pakai bedak itu, tapi saya bawa dari Inggris. Karena hanya bedak itulah yang saya percaya diri pakai karena tidak ada perbedaan antara kulit saya dengan bedak itu. Ya, malah kulit saya kelihatan lebih gelap. Kalau saya pakai bedak itu karena bedak saya memang benar-benar gelap. Sesuai skin tone. Ya, kalau saya tidak pakai bedak, cerah mukanya sekarang. Bukannya cerah karena tadi aku pakai bedak yang warnanya gelap. Berarti suka nggak cocok. Berarti ada kepikiran untuk membuat kosmetik gitu kepikiran. Ya. Kira-kira kapan nih? Kita belum tahu, kita kan karena sekarang ini saya lagi banyak proyek, jadinya harus saya fokus dulu, selesaikan ada beberapa proyek kita di sini yang harus saya kelarkan segera, yang showroom di Meninting, mungkin insya Allah tahun depan Januari mungkin sudah beres, sudah kelar. Dan saya lagi bangun rumah di Selagalas, saya harap itu juga akan kelar secepatnya. Dan mungkin tahun depan tanggal 8 Januari saya mau ada renovasi di Cilaun Baru. Di Cilaun. Ya, renovasi total di situ. Semua. Terus dari banyaknya bisnis yang Tante geluti ya, dari bisnis di pariwisata kayak villa, bungalow dan lain-lainnya, terus di bidang kecantikan ada skincare dan sebentar lagi mungkin launching kosmetik gitu ya. Saya harap ditunggu ya launching kosmetiknya. Terima kasih. Nah, terus Tante kalau kan dari maraknya kita ngomongin sedikit agak melenceng ke topik pembahasan yang lagi marak di sosial media itu tentang narkoba gitu ya. Lagi serem banget. Nah kan apalagi Tante nih di bidang pariwisata tuh pasti
agak rentan ya, agak mengkhawatirkan gitu. Nah, caranya Tante kan apalagi sekarang di beritanya tuh ada dijebak temennya ditaruhin barang sesuatu gitu. Nah, caranya Tante nih supaya tetap safety nih dalam hal yang kayak gitu kan kita tidak tahu niat orang di luar sana apa ya Tante, apalagi dalam keadaan terdesak dan lain-lain gitu. Ya, kita harus perlu antisipasi, menjaga kondisi dan tidak melibatkan semua orang sembarangan masuk ke dalam properti kita atau diri kita, pribadi kita, dan tetap waspada karena sekarang ini kan zamannya musang berbulu domba katanya. Kita tidak tahu mana lawan mana kawan, jadinya agak susah juga sih karena kita pikir dia teman kita baik-baik, kadang-kadang kan ada maksud di balik kebaikan. Jadinya tetap waspada, tetap waspada ya. Nah, dari banyaknya nih Tante bisnis yang Tante geluti nih, ada pesan enggak buat teman-teman Semeton CNS supaya terinspirasi nih untuk bangun biar semangat kayak Tante nih menjalankan bisnis ini kan banyak banget gitu. Saran-saran atau tips-tipsnya gitu. Saran-saran untuk yang generasi muda, tim yang di sini generasi muda ya sangat banyak. Pertama, jangan meremehkan waktu. Jangan meremehkan waktu karena kita tidak akan ditunggu dengan waktu. Betul. Terus jangan meremehkan peluang. Peluang itu kadang-kadang datangnya sekali, 2 kali, dan tidak mungkin lebih dari itu. Harus siap mental, dan jangan cepat menyerah. 1 kali jatuh, 1000 kali kita harus bangun. Harus kuat mental. Jangan takut, jangan pikirkan untung dulu, jangan spending yang ke barang-barang yang hanya demi gengsi, demi gaya. Kan kebanyakan sekarang ini mereka rela berkorban hanya demi gengsi dan gaya. Itu tidak baik. Belajarlah untuk saving, untuk bekerja, mencari peluang, dan jangan takut untuk rugi. Karena setiap apapun yang kita lakoni, pasti ada untung, ada ruginya. Mungkin itu saja ya. Betul banget teman-teman. Terima kasih ya Tante Susi udah memberikan banyak cerita dan pengalamannya tentang bisnisnya di dalam bidang pariwisata dan kecantikan ini. Buat teman-teman nih yang penasaran sama produknya Tante Susi yaitu Leumi Skincare, itu bisa ada di Instagramnya, sudah ada Leumi Skincare, di all shopnya juga, di e-commerce sudah bisa. Dan buat kalian yang mau liburan ke Gili Air bisa banget nih di villanya Ibu Tante Susi, juga ada bungalow-nya dan lain-lainnya, bisa dikepoin di Instagramnya. Oke Tante Susi, terima kasih banyak pengalamannya yang luar biasa. Terima kasih sudah diberikan kesempatan di sini. Ya, terima kasih, saya deg-degan loh ini berada di samping owner yang banyak banget bisnisnya ya teman-teman. Sekian dulu dari saya. Kalian jangan lupa menjaga kesehatan, apalagi ini cuacanya sering hujan, sering panas, dan lain-lain. Video guys, bye. Terima kasih.